Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ma yu'tal abdu ala rifq. Bab apa yang diberikan kepada seorang hamba karena kelembutan. Bab apa yang diberikan kepada seorang hamba karena kelembutan. Artinya apa buah dari kelembutan kalau ada pada seorang hamba, itu maksudnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Haddatsana Musa qal haddatsana Hammad an Humaid anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal 'unuf wa an Yunus wa an Humaid mithlahu. Telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad dari Humaid, dari Al-Hasan, dari Abdullah bin Mughaffal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan, dan Dia memberikan karena kelembutan apa yang tidak diberikan karena kekasaran. Dan dari Yunus dan Humaid riwayat semacamnya. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abdullah bin Mughaffal. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan. Maha lembut artinya kita sudah bahas, lembut tidak tergesa-gesa, tidak mudah bertindak serampangan, tidak mudah emosi, tidak mudah membalas. Nah, Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Selain Allah punya sifat lembut, Dia juga mencintai kelembutan ada pada hambanya. Lalu kata Nabi, dan Allah memberikan karena kelembutan apa yang tidak Dia berikan karena kekasaran. Maksudnya seorang hamba akan mendapatkan manfaat karena kelembutannya apa yang tidak dia dapatkan kalau dia kasar. Artinya gini, kalau dia lembut dia akan mendapatkan banyak manfaat yang tidak akan dia dapatkan kalau dia bersikap kasar. Nah, ini maksudnya, insya Allah jelas ya. Jadi kadang kita dengan kelembutan bisa menyentuh hati seorang. Beda halnya kalau dengan kekasaran, kadang tidak bisa menyentuh hati seseorang. Nah, ini maksudnya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, Allah memiliki sifat rafiq, maha lembut. Allah memiliki sifat maha lembut sesuai dengan keagungan dan kebesarannya dan tidak serupa dengan sifat makhluknya. Lalu kedua, Allah juga memiliki sifat hub, cinta. Allah memiliki sifat cinta sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Berbeda halnya dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang menolak sifat cinta bagi Allah. Lalu faedah berikutnya, keutamaan memiliki sifat lembut ya. Karena pertama, ini sifat Allah dan ini juga dicintai oleh Allah. Selain itu, Allah akan memberikan manfaat yang banyak dengan kelembutan yang tidak didapatkan dengan kekasaran. Artinya dengan kelembutan kita bisa banyak mendapatkan manfaat, banyak mendapatkan faidah Bapak ya. Beda dengan kekasaran.
Dan ini nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan saya dapat faedah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, mantan Menteri Islam sebelum sekarang. Beliau pernah berkata dalam sebuah muhadarahnya, ceramahnya, bahwasanya dakwah dengan penguasaan ini nggak bermanfaat. Dakwah itu harus dengan kelembutan, bijak, hikmah, bukan dengan penguasaan. Maksudnya apa? Dakwah dengan penguasaan artinya gini, kita bisa menguasai suatu wilayah, suatu masjid misalkan, lalu kita paksakan jamaah untuk mempraktekkan apa yang kita inginkan. Walaupun itu baik, tapi yang sebenarnya tidak efektif. Karena apa? Orang yang di bawah kekuasaan ini tunduk, tapi tunduknya karena takut, bukan karena menerima. Nah, orang seperti ini tunduk-tunduk, tapi suatu saat ada perasaan ingin menggulingkan, istilahnya gitu loh. Nah, ini kalau dakwah lewat kekuasaan. Tapi kalau dakwah dengan kata yang lembut, dengan hikmah, maka ini akan menyentuh hati seorang, dengan sendirinya akan tunduk pada kebenaran. Tunduknya bukan tunduk karena takut, tapi tunduk karena menerima. Nah, itu maksudnya ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.